Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dan tak lupa salat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, siang ini kita sudah kehadiran dari Ibu Anggia Sari Lubis. Beliau sudah kalian kenal siapa ya? Beliau adalah dosen manajemen dan sekaligus beliau adalah fasilitator di On the State dan GML konsultan ya Bu Anggia. Ya, iya Bu Devi. Ya, jadi Ibu ini sudah banyak pengalamannya, recordnya seperti apa, kalian sudah paham, sudah pernah lihat, kenal ya. Nggak mungkin kan nggak kenal sama Bu Anggia. Oke, siang ini kita Bu Anggia nanti akan menjelaskan bagaimana tentang K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja yang nantinya ini berguna untuk kalian, salah satunya syarat ya pasti untuk tes BNSP uji kompetensi dari teknisi akuntansi junior, dan berikutnya adalah kalian tahu menambah pengetahuan bagaimana sebenarnya K3 yang ada di perusahaan yang nantinya pasti kalian akan terjun gitu ya, terjun di sana gitu di dunia perusahaan seperti apa. Jadi kalian dari sekarang sudah menambah pengetahuan. Kemudian Pak, materinya kemarin sudah saya share ya di grup. Jadi ini nanti Bu Anggi akan menjelaskan. Mana yang tidak mengerti silahkan tanya. Jadi sifatnya sih knowledge sharing sama Bu Anggia. Oke? Baik, pada Bu Anggia, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi semua ini ya Bu Devi ya? Iya, akuntansi 20 orang ya. Akuntansi 20 orang. Jadi seperti Bu Devi bilang, kita sifatnya knowledge sharing ya mengenai K3. Di sini udah ada yang kerja? Belum. Mahasiswa semua semester berapa? 7, Bu. Semester 7 ya. Semester 7 berarti lagi semester lagi seniornya ini ya, lagi menambah menambah kualifikasinya supaya nanti tamat nggak cuman ijazah aja yang didapat ya. Jadi makanya ikut sertifikasi dari BNSP ini. Nah, jadi salah satunya materinya adalah mengenai K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi sebenarnya K3 ini memang wajib ada di dalam setiap perusahaan. Untuk apa? Untuk menjamin kenyamanan kerja dan kepuasan kerja. Ya, kenyamanan kerja dan kepuasan kerja dari para pegawai atau karyawannya. Karena karyawan yang bekerja dengan nyaman, bekerja dengan aman, ya, itu akan meningkatkan produktivitas dan kinerja dari karyawan itu sendiri. Baik, semua udah pada kenal ya sama saya, itu sekedar preambulnya dulu nih, pengantarnya. Udah pada kenal, udah sering jumpa mungkin ya, mukanya familiar semua anak-anak Bu Devi, rajin-rajin. Rajin-rajin pada ini semangat ya meningkatkan kapabilitasnya, kemampuannya supaya nanti bisa masuk ke dunia kerja itu dengan gampang ya, dengan mudah. Oke, jadi di sini semuanya masih mahasiswa, semuanya saya kira udah ada yang kerja, mungkin sudah paham mengenai sistem K3 di dalam sebuah perusahaan. Nggak apa-apa, kita di sini sharing ya, nanti kalau mau ada yang mau ditanyakan juga silahkan. Oke, kemarin udah dikasih ya bahannya sama Bu Devi. Coba satu orang diberikan pemahamannya satu orang aja ke saya. Sebenarnya apa sih manfaat K3 itu bagi perusahaan? Siapa nih kira-kira yang mau jadi volunteernya? Boleh Nurul Istiqomah. Apa sih manfaat penerapan K3 itu? Dibuka mute-nya ya. Kalau mau ngomong buka mute-nya, silakan. Ayo jangan takut ya. Kita kan mau sharing. Bukan kuliah loh. Yonanda.
Silakan. Siapa nih yang mau? Nadia nih, Nadia udah nggak mute dia. Coba Nadia. Maaf sebelumnya Bu, Oh iya. tadi nggak dengar dari awal Bu, jadi nggak Oh, tahu tadi yang dibahas. masih dikit kok yang dibahas. Adinda Olivia, kira-kira apa ya manfaatnya K3 itu bagi perusahaan? Buka mute-nya, sayang, dibuka mute-nya. Silakan. Untuk penyelamatan karyawan ya, Bu? Penyelamatan kerja. Oke, iya pasti untuk keselamatan ya, untuk keselamatan kerja. Satu orang lagi kira-kira, makasih ya Dinda. Siapa nih? Fadli. Muhammad Fadli. Apa manfaat K3? Meminimalisir resiko kecelakaan kerja untuk karyawannya, Bu. Oke, bagus ya Fadli, meminimalisir resiko kecelakaan kerja. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, itu manfaat utamanya adalah untuk menjamin ya keamanan kerja dari karyawan, dan juga untuk perusahaan itu sangat benar untuk meningkatkan reputasi perusahaan ya. Jadi perusahaan yang aware terhadap penerapan K3 di dalam perusahaannya itu akan bisa meningkatkan reputasi perusahaannya ya, nama baik perusahaan di mata masyarakat ya, karena mereka itu tidak hanya sekedar mengejar profit tetapi juga tetap memperhatikan keselamatan kerja dari karyawan yang bekerja di perusahaannya. Mungkin saya share screen ya Bu Debbie. Ya, silahkan Bu Ami. Oke. Jadi pada dasarnya kesehatan dan keselamatan kerja ini induk ilmunya itu adalah di manajemen ya, terutama di manajemen sumber daya manusia. Jadi kenapa di manajemen sumber daya manusia? Karena K3 ini kan berkaitan dengan pengelolaan karyawan ya, dengan keselamatan karyawan, dengan kesehatan karyawan itu sendiri ya. Jadi induk ilmunya itu adalah di manajemen ya, cabangnya adalah manajemen sumber daya manusia. Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan ya PowerPoint-nya? Sudah Bu Anggi kelihatan. Ya Bu. Nah, oke. Nah, jadi tadi itu sekedar sedikit pengantar ya dari saya. Jadi kita masuk ke teorinya, kesehatan dan keselamatan kerja. Berarti ada dua aspek di sini. Ya, ada dua aspek. Yang pertama adalah kesehatan kerja, ya. Kesehatan kerja itu kalau karyawannya sehat jasmani, sehat rohani, ya kan? Tentunya akan mengakibatkan peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan. Kesalahan terhadap pekerjaan itu menjadi diminimalisir, ya kan? Jadi makanya sebuah perusahaan besar, sebuah perusahaan yang aware terhadap karyawannya, yang memberikan perhatian kepada karyawannya, itu tentunya akan memberikan asuransi kesehatan, ya, asuransi kesehatan, asuransi jiwa kepada setiap karyawannya. Tidak hanya kepada setiap karyawannya, ya, anggota keluarganya juga diberikan asuransi, ya, seperti misalnya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, atau kalau di perusahaan yang reputasinya baik mungkin pakai Mandiri, ya, Mandiri, perusahaan-perusahaan besar seperti Manulife ataupun Swiss Life dan lain-lain, ya. Jadi kesehatan kerja itu sangat diperlukan untuk menjamin produktivitas dan kinerja karyawan yang baik, ya. Selanjutnya unsur yang kedua itu adalah keselamatan kerja, ya. Keselamatan kerja itu apa?
Keselamatan kerja adalah upaya-upaya yang dilakukan perusahaan agar para pekerjanya itu selamat dari bahaya selama melakukan pekerjaan, ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang mengandung resiko tinggi, ya, itu harus ada SOP untuk keselamatan kerjanya, ya. Jadi karyawannya juga harus sadar akan pentingnya keselamatan. Perusahaannya juga harus sadar akan pentingnya menjaga keselamatan kerja karyawan. Ya, jadi keselamatan dan kesehatan kerja ini K3 ini juga menjadi perhatian dari pemerintah. Ya, setiap perusahaan itu harus ada peraturan K3-nya masing-masing. Ya, jadi pemerintah itu mengupayakan supaya setiap perusahaan itu memiliki peraturan K3 yang harus dipatuhi oleh setiap karyawannya masing-masing. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi keamanan kerja, unsur yang ketiga. Ya, keamanan kerja itu adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Jadi kalau karyawannya itu kerjanya aman, nyaman, ya bebas dari rasa bahaya, bebas dari rasa takut, tentunya tujuan-tujuan kerja, ya kan, target-target kerja itu akan bisa tercapai dengan baik. Ya, jadi di sini ada dua unsur lagi di keamanan kerja. Ada sifatnya material, ada sifatnya non-material. Kalau unsur penunjang keamanan yang bersifat material itu terdiri dari baju kerja, ya, terutama kalau yang kerjanya itu resikonya tinggi seperti yang kerja di pertambangan, ya, itu kan beda tuh bajunya sama yang kerja di kantoran. Terus abis itu harus pakai helm, ya, APD, alat pelindung diri, ya kan. Terus harus pakai kacamata, sarung tangan, sepatu, dan lain-lain. Ya, terus selanjutnya yang bersifat non material tentunya harus ada buku-buku petunjuk penggunaan alat, ya kan. Lalu rambu-rambu isyarat bahaya. Jadi di setiap bentar ya, kok ribut. Di setiap sudut kantor itu harus ada yang namanya rambu-rambu bahaya, ya, misalnya ini berkaitan dengan bahaya api, ya, lalu selanjutnya bahaya mungkin terkena arus listrik dan lain-lain, jadi harus ada rambu-rambunya. Lalu selanjutnya harus ada himbauan-himbauannya dan juga harus disertai dengan petugas keamanan, ya. Nah, itu yang 3 unsur dari K3, ya. Nah, jadi tadi ada kesehatan, ada keselamatan, dan juga ada keamanan. Nah, sekarang kita gabung nih, ya. Jadi kita gabung pengertian K3 secara umum, ya. Bisa kita katakan bahwasanya K3 itu adalah upaya perlindungan, ya, bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat, selamat, ya, selama bekerja di tempat kerjanya, ya. Jadi lingkungan kerja itu juga harus dijaga oleh perusahaan, ya, lingkungan kerja yang nyaman, penerangan, terus suhu udara, terus pencahayaan, ya, lalu apalagi polusi suara itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan, ya. Itulah dia untuk pengertian K3-nya, ya, yang sudah kita bahas satu persatu di setiap unsurnya dari mulai kesehatan, keselamatan sampai ke keamanan kerja. Oke. Nah, ini untuk pengetahuannya, ya. Ada alat-alat untuk keselamatan kerja, ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan, ya, misalnya perusahaan perkebunan, lalu apalagi yang erat kaitannya dengan bahaya pertambangan, ya, kesehatan, ya, itu semuanya memiliki resikonya masing-masing, sehingga harus didukung dengan adanya
alat keselamatan kerja, ya, sehingga di dalam sebuah kantor, di dalam sebuah laboratorium, di dalam sebuah area pertambangan itu harus memiliki alat keselamatan kerja. Ya, yang pertama alatnya adalah ada kan pemadam kebakaran di setiap sudut kantor biasanya ada. Terus eye washer, water shower, kotak P3K, ya, jas, obat-obatan, ya, kapas dan lain-lain. Ya. Nah, ini untuk khusus untuk yang laboratorium ya. Karena kalau di laboratorium itu banyak berkaitan dengan bahan-bahan kimia, sehingga harus diperhatikan kondisi ruangannya, lalu apalagi susunannya, kelengkapan peralatannya, ya, sirkulasi udara juga harus diperhatikan dengan baik, ya, supaya petugas medis itu bisa bekerja ya dengan baik, dengan aman dan dengan nyaman. Nah, ini jenis-jenis APD ya, alat pelindung diri, ya kan? Alat pelindung diri ini harus digunakan ya. Jadi kadang perusahaan itu sudah menyiapkan alat pelindung diri, tapi kadang karyawannya yang yang sedikit tidak disiplin dalam menggunakannya, sehingga resiko kecelakaan kerja itu menjadi lebih tinggi. Padahal sudah sudah disiapkan oleh perusahaan, ya. Jadi ada jaket, itu jenis-jenis APD ya, bisa dilihat di gambarnya. Ada helm, ya. Terus sepatu, ya, sepatu itu juga tidak sembarang sepatu, tapi sepatu yang memang bisa meningkatkan keselamatan diri dari penggunanya. Ya, lalu ada apa lagi? Jaket, ya, sarung tangan dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis alat pelindung diri yang digunakan. Jadi untuk melindungi mata, ya, biasanya mata itu identik dengan bahaya radiasi, ya, bahaya radiasi yang terdiri dari bahaya dari bahan-bahan kimia, dari debu, ya, kalau kerjanya di luar, terus dari gas, dan uap. Jadi di sini APD yang digunakan itu adalah keselamatan atau yang ditutup seperti. Nah, jadi ini memang supaya mata dan percikan logam, debu, dan uap tadi, ya, perusahaan mempersiapkannya, karyawan wajib ya. Tadi dari mata, ini kepala, ya. Nah, APD kepala kita kejatuhan benda, ya, atau ada resiko kepala kita itu tertabrak oleh benda-benda yang ada di sekitar pabrik, ya. Jadi untuk melindungi kepala bisa menggunakan helm, ya, topi yang keras yang bisa melindungi dari benturan-benturan, ya. Syarat penggunaan helm itu harus bisa tahan benturan, bisa meredam kejutan, dan anti air, dan tidak mudah terbakar. Jadi ada jenis-jenisnya lagi, ada kelas A, ada kelas B, kelas C, ya. Kelas A itu yang bisa digunakan secara umum, kelas B digunakan untuk lingkungan kerja, listrik, ya. Jadi tergantung bagaimana medannya, ya. Tergantung bagaimana tingkat resiko yang akan dihadapi oleh para pekerja. Jadi harus disesuaikan APD yang akan digunakan. Selanjutnya adalah dari pernafasan, ya. APD untuk pernafasan. Nah, jadi bahayanya itu bisa dari debu, bisa dari uap, ya, dari gas, dari kekurangan oksigen. Nah, kalau sekarang mungkin APD dari tenaga medis itu untuk melindungi dari bahaya COVID-19, ya, sehingga harus menggunakan masker yang benar-benar bisa menyaring
virus tersebut. Ya, jadi tidak hanya karyawan yang bekerja di bidang pertambangan, perkebunan, ya, perikanan, tapi juga sekarang saat ini yang paling beresiko itu adalah tenaga medis, ya, yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, jadi apa yang bisa digunakan? Yang bisa digunakan itu masker, ya, face respirator, ya, disposable filtering face, ya. Jadi apa yang mau disaring gunakanlah sesuai dengan APD-nya, ya. Selanjutnya tadi udah kepala, ya, sudah pernafasan, sudah mata. Sekarang yang melindungi tubuh, ya. Jadi alat keselamatan kerja untuk melindungi tubuh itu gunanya untuk apa? Untuk melindungi dari suhu-suhu yang ekstrim. Ya, misalnya kerja di pertambangan panas kan? Ya, panas. Lalu dari cuaca buruk misalnya yang di perikanan. Terus dari bahan kimia, percikan logam, ya. Lalu kalau sekarang APD untuk tenaga medis lagi, ya, yang harus berlapis-lapis, pakainya harus 15 menit, ya. Itu apa namanya? Semuanya untuk melindungi tubuh dari bahaya-bahaya yang bisa mengenai tubuh si penggunanya. Selanjutnya tadi sudah tubuh, sekarang alat pelindung kaki, ya, sepatu. Jadi apa medan yang akan dilalui, sesuaikanlah dengan sepatu yang akan digunakan. Ya, jadi pelindung kaki ini biasanya untuk menghindari tusukan benda tajam, terbakar oleh zat kimia, jatuh, licin mungkin terpeleset, sehingga harus digunakan sepatu karet, ya, supaya tidak jatuh. Oke, tadi kaki, sekarang tangan, ya. Alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan ini tentunya sangat berguna karena yang paling sering kita gunakan untuk bekerja itu adalah tangan, ya. Nah, bisa menggunakan sarung tangan. Sarung tangan ini juga banyak kan. Ada sarung tangan kain, ada sarung tangan asbes, sarung tangan kulit, ada juga sarung tangan kaleng, ya. Jadi karet. Jadi tangan ini bisa terlindung dari bahaya-bahaya, misalnya pada saat kita memegang sesuatu yang panas, mengangkat sesuatu, melindungi dari sesuatu yang tajam, ya, dari bahaya-bahaya apa namanya, lapisan-lapisan logam yang berbahaya bagi tubuh. Jadi semua alat pelindung diri dari atas sampai bawah itu harus disiplin digunakan oleh setiap pekerja. Ya, oke. Nah, itu pengetahuan kalian untuk jenis-jenis alat pelindung diri di dalam alat keselamatan kerja. Nah, selanjutnya, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan kira-kira? Lanjut ya. Oke. Selanjutnya ada safety preventif untuk keselamatan kerja. Jadi, berdasarkan teori dari domino effect, ya, penyebab kecelakaan kerja itu kan ada banyak ya. Jadi ada berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama, ya, melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, upaya yang pertama. Ya, upaya yang pertama ini terdiri dari pemantauan dan pengendalian kondisi aman, tidak aman di tempat kerja, dan pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Jadi di sini yang dilakukan sebagai upayanya adalah melakukan pengendalian bahaya. Bagaimana melakukan pengendalian bahayanya? Dengan memantau, dengan mengendalikan kondisi yang tidak aman di tempat kerja. Itu adalah upaya yang pertama. Selanjutnya upaya yang kedua itu adalah melalui pembinaan dan pengawasan. Makanya di setiap perusahaan itu biasanya ada dilakukan pelatihan dan pendidikan K3 bagi karyawan-karyawan yang baru masuk ke perusahaan, karyawan-karyawan yang sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Ya, jadi itu upaya yang kedua melalui pembinaan dan pengawasan.
Lalu selanjutnya upaya yang ketiga itu adalah melalui sistem manajemen. Ada SMK3 ya, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi ini disusun, diatur oleh perusahaan melalui prosedur dan aturan-aturan K3 di tempat kerja. Jadi perusahaan juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan K3 di dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi preventif nih upaya untuk meningkatkan K3 itu dari yang pertama itu melalui pengendalian bahaya, yang kedua itu melalui pembinaan dan pengawasan, yang ketiga itu adalah melalui SMK3, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang dirumuskan oleh manajemen perusahaan. Ya, itu ya, ingat ya, ada tiga upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam sebuah perusahaan. Oke. Nah, selanjutnya ada identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko K3. Ya. Jadi untuk mengidentifikasi bahaya itu harus dilakukan di seluruh aktivitas operasional perusahaan, ya. Kegiatannya meliputi aktivitas kerja rutin maupun non-rutin di tempat kerja. Ya. Selanjutnya, aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja, lalu dari budaya manusia itu sendiri. Ya. Budaya manusia itu sendiri yang disiplin, ya, yang yang komit dalam melaksanakan K3, karena resiko kecelakaan kerja itu juga banyak yang datangnya itu dari human error, ya, dari kesalahan manusianya itu sendiri. Ya, jadi yang paling besar itu adalah dari human error, kesalahan dalam menggunakan mesin, ataupun dari ketidaklengkapan sistem manajemen K3 yang dibuat oleh perusahaan. Ya. Bu Anggi 3 menit lagi ya. Oh, 3 menit lagi, oke. Selanjutnya, ini bisa dibaca nanti ya, identifikasi bahaya, ya, bisa dari hal-hal biologis, psikis, dampak lingkungan, ya. Lalu ini ada SOP, Standard Operational Procedure. Jadi SOP dalam menjalankan K3, ya, pedoman tertulis di dalam menjalankan standar K3 yang ada di dalam sebuah perusahaan. Ini contohnya misalnya kalau terjadi kebakaran, itu ada SOP-nya. Ya. Kalau kebakaran apa duluan yang dilakukan? Hidupin alarm, kasih tahu regu pemadam kebakaran, peringatkan setiap orang agar segera keluar, lalu kita padamkan api, lalu kita segera keluar dan jangan masuk lagi ke dalam gedung. Ya, itu SOP-nya. Nah, ini prosedur. Ya, contoh prosedur K3, karyawan harus jaga keselamatan diri, wajib pakai alat keselamatan, mematuhi ketentuan, ya, lalu segera laporkan kepada pimpinan kalau ada yang membahayakan, jangan gunakan alat-alat perlengkapan kerja, dan harus menggunakan perlengkapan kerjanya secara baik dan teliti. Ya. Ini mungkin bisa dilihat ya, protokol kesehatan keselamatan kerja di era pandemi, ya, era new normal, itu beda dengan era normal dulu. Selanjutnya ini simbol-simbol K3 mungkin bisa dilihat ya, masing-masing. Nah, bisa dibaca masing-masing nanti. Terus ini contoh rambu dari keselamatan kerja, ya. Nah, ini setiap menomorsatukan K3 itu sangat banyak dalam mengambil bisnis di masa depan. Mungkin yang bisa Bu Debbie, terima kasih atas kesempatan, semoga bisa dipahami. Taufik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anggi atas ilmunya ya kepada mahasiswa kita. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum habis waktunya? Ada yang kurang paham? Iya, waktunya cuma Iya, cuma 40 menit. salah kan. Ya. Oke, jadi nanti kalau lebih jelasnya kan materi sudah di-share sama Bu Anggi, yang dari saya itu kan udah saya share kepada kepada mahasiswa. Jadi nanti apa yang kurang jelas itu bisa dilihat lagi, dipelajari. Mana tahu nanti ini memang untuk sesi wawancara di uji kompetensi BNSP. Jadi ilmunya ini
kalian gunakan nanti pada saat sesi wawancara ya di BNSP tersebut. Jadi sangat-sangat berguna, harus dipelajari ya, apalagi untuk jangka panjang nantinya. Gitu. Simbolnya jangan lupa di ini ya, dipahami simbolnya, rambu-rambu. Iya. kerjanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Anggi atas ilmunya ya, yang sudah banyak kepada mahasiswa kita. Next berikutnya kita buat kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan kapabilitas dari mahasiswa kita. Baik, terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Demikian acara workshop atau seminar lah ya, kita katakan tentang kesehatan keselamatan kerja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good luck semuanya ya.